Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, kau sehat-sehat? Sehat. Ya, kita bersyukur karena kita masih diberi nafas kehidupan sehingga kita bertemu kembali di sekolah ini dalam keadaan selamat. Ya, tadi pagi anak-anak bangun dari tidur itu ada yang berdoa? Ada. Ya, kita berdoa bersyukur karena Tuhan masih memberi kita nafas kehidupan. Maka di sini juga sebelum kita memulai kegiatan kita pagi hari ini, anak-anak kita mengawalinya dengan berdoa. Ya, ketua kelas bisa maju untuk berdoa ya. Kita berdoa. Teman-teman, mari kita semua menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa, sekarang kami akan belajar. Kami minta Bapa, buka mata kami supaya apa yang dijelaskan oleh guru kami bisa mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Kita sudah berdoa, anak-anak, adik semua ya. Iya, anak-anak 10 orang adik semua. Kita mau menyanyi. Senang menyanyi atau tidak? Senang. Ya, kita menyanyi dulu ya. Kita menyanyi lagu nasional yang berjudul Padamu Negeri. Anak-anak bisa menyanyi? Bisa. Kalau bisa, ayo bang berdiri dulu, berdiri. Ya, kita siap ya. Oke semua. Kita menyanyi lagu Padamu Negeri. Nanti Pak yang hitung 1, 2, 3 baru kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raja kami. Ya, silakan duduk kembali. Anak kita sudah selesai menyanyi, kita menyanyi dengan baik. Tuh kita harus selalu menyanyi itu lagu-lagu kebangsaan untuk kita mengenang kembali itu perjuangan pahlawan yang telah memperjuangkan kita punya bangsa ini bisa merdeka ya. Anak-anak di rumah ada yang punya hewan? Punya. Ini Biron, ada apa di rumah? Hewan apa? Anjing. Ini Celo, ada hewan apa di rumah? Ayam. Ya. Yang lain pasti punya hewan juga ya? Ya. Ini hewan ini mempunyai ciri-ciri. Ada yang tahu ciri-ciri makhluk hidup? Ya. Ada yang tidak tahu? Ya. Lebih jelasnya, mari kita belajar ya. Kita belajar hari ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, hari ini yang akan kita belajar muatan pembelajarannya ada 2, yaitu apa dengan apa? Bahasa Indonesia dan PKN. Ya, bahasa Indonesia dan PKN. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4, yaitu yang pertama, setelah mengamati dan membaca teks yang bergambar, siswa dapat menganalisis kata atau istilah khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati dan membaca teks bergambar, siswa dapat menyusun informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat efektif. Yang ketiga, setelah mengamati dan membaca teks bergambar,
siswa dapat mengkomunikasikan contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila dengan benar. Yang berikut, setelah mengamati teks bergambar disertai penjelasan, siswa dapat menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, ciri-ciri makhluk hidup. Ya, silakan anak-anak perhatikan, ada teks dan ada gambar. Itu ada gambar apa? Anak-anak. Ada gambar anak-anak. Ada gambar apa lagi? Pohon. Apa lagi? Sepeda. Ya. Guru. Ya. Bunga. Ya. Bakar. Ini Glenn bisa baca itu teksnya? Silakan baca dengan suara jelas ya. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu yang sama, yaitu bergerak, bernapas, berkembang biak, dan bertumbuh. Iya. Tepuk tangan untuk Glenn yang sudah membacakan teksnya. Ya. Jadi makhluk hidup itu terdiri dari apa-apa? Pertama, manusia. Apa lagi? Hewan. Tumbuhan. Ya, itu adalah makhluk hidup. Adapun ciri-ciri jelasnya mari kita lihat sama-sama. Ciri-ciri makhluk hidup. Ya. Ada berapa itu anak-anak? 6. Ya. Yang pertama? Makhluk hidup bernapas. Ya. Yang kedua? Makhluk hidup itu bergerak. Ya. Makhluk hidup itu bergerak. Ya. Lanjut. Yang ketiga? Makhluk hidup bertumbuh dan berkembang. Ya. Apa lagi? Makhluk hidup makan dan makan dan minum. Ya. Yang berikut? Makhluk hidup berkembang biak. Ya. Yang berikut? Makhluk hidup yang bergerak dalam transaksi. Iya. Jadi ada berapa ciri makhluk hidup? 6. Ya, ada 6 ciri makhluk hidup. Lebih jelasnya, mari kita perhatikan penjelasan berikut. Ya, makhluk hidup bernapas. Makhluk hidup itu bernapas. Coba ini Aurel baca. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang, hewan menyusui seperti kucing, dan kambing bernapas menggunakan paru-paru. Cacing bernapas menggunakan permukaan kulit. Iya, tepuk tangan untuk Aurel. Jadi makhluk hidup itu bernapas. Contohnya seperti yang ada di teks itu, manusia bernapas dengan apa? Paru-paru. Ikan bernapas dengan apa? Insang. Itu hewan atau binatang seperti kerbau, kambing, itu bernapas dengan apa? Ya, paru-paru. Jadi makhluk hidup itu bernapas, dan alat pernapasan manusia itu disebut apa? Paru-paru. Pada ini ikan namanya insang. Ya, jadi anak-anak sudah bisa mengetahui alat pernapasan pada makhluk hidup. Ada pertanyaan? Ya, jelas ya. Nah, lanjut. Apakah tumbuhan juga bernapas? Tidak. Ya.
supaya lebih jelasnya kita sama-sama lihat ya. Apakah tumbuhan juga bernapas? Tumbuhan juga mempunyai alat pernapasan. Udara itu masuk ke dalam tubuh tumbuhan itu melalui apa? Permukaan bawah daun, akar, dan batang. Ya, jadi itulah proses pernapasan pada tumbuhan. Itu udara masuk itu dari bawah permukaan daun, akar, dan batang. Alat pernapasan pada tumbuhan itu disebut apa? Ya, ya. Jadi anak-anak ingat ya bahwa tumbuhan juga bernapas. Itu namanya makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu tadi ciri-cirinya adalah bernapas. Ya. Jadi tumbuhan juga bernapas. Ya. Jadi anak-anak sudah tahu tuh. Tadi ada yang bilang belum, ada yang sudah. Ya. Jadi jelasnya tumbuhan itu juga bernapas. Ya. Yang berikut, ciri yang berikut lagi adalah bergerak ya. Ya. Cara bergerak pada hewan. Ya. Tadi anak-anak sudah sebutkan ya ada hewan di rumah. Sudah melihat itu hewan dia bergerak itu menggunakan apa? Sudah ya. Sudah lihat ya. Yang di rumah yang punya ini ayam. Coba ayam. Ayam itu bisa bergerak dengan apa? Ya, anak-anak ini bisa tahu ya. Ini kaki dan sayap. Kalau kaki berarti dia bisa berjalan, berlari. Ya, kalau sayap itu pakai untuk apa? Ya, sudah kau lihat ya. Ayam apa lagi yang bisa terbang? Ya. Pernah dapat lihat ikan? Ya, ikan. Nah, ikan bergerak itu menggunakan apa? Ya, kita lihat di air itu itu ada ikannya bergerak itu siripnya dia ada seperti dia kipas-kipas itu ya. Itu dia bergerak menggunakan sirip, ekor juga dia goyang-goyang supaya dia bisa bergerak. Ya, itulah cara bergerak daripada ikan. Pernah dapat lihat kera? Ya, ada yang pelihara kera lagi. Ya, itu kera dia bergerak itu menggunakan apa? Ya, kaki dan tangan dia pakai dua-dua ya. Iya. Jadi itulah cara-cara bergerak daripada makhluk hidup. Apakah tumbuhan juga bergerak? Anak-anak, apakah pernah dapat lihat tumbuhan juga bergerak? Pernah. Oh, lihat tumbuhan bergerak. Seperti apa tumbuhan bergerak itu? Bunga matahari. Di sini ada yang punya bunga matahari di rumah? Tidak punya. Ya, ada yang punya, ada yang tidak punya ya. Ya, cara bergerak pada tumbuhan. Ya, cara bergerak pada tumbuhan itu selalu mengikuti arah datangnya sinar matahari. Coba kita perhatikan itu tumbuhan. Nanti dia selalu mengikuti arah datangnya sinar matahari. Ya, itu contoh tadi anak-anak ada yang punya bunga matahari di rumah ya. Coba perhatikan baik-baik. Itu bunga matahari. Pagi-pagi anak-anak lihat. Nanti dia bunga itu menghadap ke arah itu pagi-pagi itu sinar matahari datangnya dari sebelah mana? Timur. Ya, nanti lihat itu bunga matahari pasti akan menghadap ke timur. Kemudian pada siang hari akan bergerak ke atas, menghadap ke atas. Itu bunga akan menghadap ke atas. Ya, itu karena sinar matahari ada di atas. Kemudian waktu sore hari dia akan menghadap ke bawah. Ya, itulah cara bergerak daripada tumbuhan. Ya, jadi bukan hanya hewan dan manusia, tapi tumbuhan juga bergerak. Jadi bergerak itu
daripada tumbuhan itu adalah mengikuti sinar Pertama matahari. Kemudian ada di gambar itu, gambar di atas itu gambar apa? Daun putri malu. Itu juga dia bergerak ketika disentuh. Kalau ada yang pernah dapat lihat putri malu, nah itu coba sentuh dia pundak, pasti dia akan bergerak, langsung tertutup. Nah itu cara bergerak daripada putri malu. Ketika disentuh dia akan tertutup. Atau itu dalam putri malu juga saat malam hari dengan sendirinya dia akan menutup. Ya, sampai di sini anak-anak ada yang bertanya? Ya, jadi sudah bisa tahu ya cara bergerak pada tumbuhan. Makhluk hidup itu ciri yang berikut adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu artinya apa? Tumbuh dan berkembang. Ya? Bertambah tinggi, bertambah berat, besar, ya itu artinya tumbuh. Coba gambar yang pertama itu gambar manusia itu pertama itu apa? Bayi, Apa lagi? balita, Ya, apa lagi? anak-anak, Ya, apa lagi? remaja, dewasa. Ya, jadi itu contoh pertumbuhan pada manusia. Mulai dari lahir dia jadi anak-anak, kemudian remaja, dia dewasa, jadi orang tua ya. Jadi itu mengalami masa pertumbuhan. Itulah ciri-ciri daripada makhluk hidup, yaitu bertumbuh dan berkembang. Pada tumbuhan juga sama ya, seperti itu di gambar itu dari biji ya, kemudian dia tumbuh tunas, tumbuh daun, tumbuh batang. Itulah proses pertumbuhan pada tumbuhan. Ya. Apakah tumbuhan atau makhluk hidup itu membutuhkan makan? Butuh atau tidak? Butuh. Ya. Tadi pagi datang sekolah makan atau tidak? Makan. Makan untuk apa? Tumbuh. Ya. Bisa dapat tenaga, bisa tambah besar, ya. Nah, jadi makhluk hidup itu butuh makan. Itu gambar pertama itu apa? Gambar apa? Ini? Anak-anak disiram bunga. Ya? Anak-anak disiram bunga. Iya. Siapa yang punya bunga di rumah? Iya, itu bunga kalau tidak disiram, dia akan apa? Layu sampai mati. Jadi bunga juga perlu air untuk bisa bertahan hidup dan bertumbuh, dia tambah besar, dia tambah tinggi, tambah segar apabila diberi air atau disiram terus secara rutin. Kemudian gambar apa lagi? Kuda. Ya, kuda makan rumput. Yang berikut? Ya, anak-anak sedang makan. Kita makan untuk memperoleh tenaga. Kita bisa bekerja, bisa belajar. Kalau kita makan, kita dapat energi. Kalau dalam keadaan lapar, pasti kita tidak bisa belajar ya. Jadi makhluk hidup itu juga butuh makan dan minum. Ya. Jelas tuh anak-anak? Jelas. Ya. Apakah makhluk hidup juga berkembang biak? Iya. Ya. Yang punya hewan di rumah, ya bisa tahu ya. Itu ayam. Yang punya ayam di rumah tadinya hanya 4-5 ekor, ada betina dan jantan ya. Kemudian 1 atau 2 bulan dia bertambah banyak karena ayam betina itu apa? Ya, bertelur ya. Kemudian dia menyiram telurnya dan menetas. Ayam bertambah banyak. Jadi berkembang biak pada hewan itu ada berapa macam? 3. Ya. Coba yang pertama itu apa? Bertelur. Yang kedua? Beranak. Yang ketiga? Berayun dan beranak.
bertelur itu seperti hewan apa? Ini celok. Ayam. Ayam. Tepuk tangan untuk celok. Ya. Ini hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Contohnya seperti apa ini, Melani? Sapi. Tepuk tangan untuk Melani. Yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Contohnya seperti apa ini? Kai. Ular. Ya, tepuk tangan untuk Kai. Ya. Jadi ini cara berkembang biak pada hewan. Ya. Manusia berkembang biak juga tidak? Nah, kalau manusia berkembang biak dengan cara apa? Melahirkan. Ya, seperti ada hewan yang melahirkannya. Jadi ada yang punya adik di rumah ya. Nah, itu tadi hanya kamu sendiri. Kalau sudah punya adik berarti bertambah jumlahnya, bertambah banyak ya. Itulah cara berkembang biak pada manusia, yaitu dengan cara melahirkan. Ya, jadi anak-anak sudah bisa tahu ya. Yang bertelur itu disebut apa? Ovipar. Kalau yang beranak itu disebut apa? Yang bertelur dan beranak? Iya, jelasnya. Kemudian ciri yang berikut adalah PK terhadap rangsangan. Ya. Jadi itu ciri makhluk hidup. Yang berikut adalah PK terhadap rangsangan. Gambar pertama gambar apa? Manusia. Ada lihat di matahari. Ya, coba anak-anak kalau keluar kau coba mau lihat matahari secara langsung, pasti harus palang kita tangan di mata. Tidak bisa ya, karena itu kita PK terhadap sinar matahari, rangsangan daripada sinar matahari. Kita tidak bisa lihat secara langsung. Siapa yang berani lihat itu nanti bisa buta. Ya. Kemudian gambar yang berikut adalah gambar jarum putri malu. Yang pertama itu masih dalam keadaan apa? Terbuka. Kemudian yang kedua tertutup ketika apa? Disentuh. Iya, betul sekali. Ketika sentuh akan menutup. Kemudian gambar yang berikut, Ulat merah. ya. Ulat merah. Pernah lihat ulat merah ini? Pernah. Pernah sentuh? Pernah. Iya. Jadi anak-anak sudah alami secara langsung ya. Nah, itu ulat itu PK ya. Ketika disentuh, dia dengan sendirinya akan berhenti bergerak. Dia semua melingkar dan berhenti bergerak ya. Itulah kepekaan daripada makhluk hidup. Ya, kita sudah selesai mendengar penjelasan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang Pak bagi kelompok ya. Bagi kelompok ini. Kelompok 1 3 orang ya. Kelompok 2 4 orang. Kelompok 3 3 orang. Ini silakan diskusikan kembali ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita belajar sama-sama. Masih ingat ciri-ciri makhluk hidup? Masih. Ya, jadi diskusikan kembali, silakan tulis kembali ciri-ciri makhluk hidup itu apa-apa. Ada berapa? Masih ingat ciri-ciri makhluk hidup ada berapa? Nah, jadi tulis kembali, kemudian contohnya seperti apa ya? Ya, Pak, contoh ciri makhluk hidup itu contoh seperti bernapas. Nah, contoh manusia. Contohnya manusia bernapas menggunakan paru-paru. Ya, jadi diskusinya seperti itu ya. Jadi ciri-ciri makhluk hidup dan contohnya. Bisa? Bisa ya. Jadi kelompok 1, 2, 3. Setelah diskusi masing-masing kelompok mempresentasikannya. Ya, siap? Pak kasih waktu untuk berdiskusi dari sekarang. Silakan. Tiap-tiap kelompok silakan berdiskusi ya. Ya. Antar teman saling memberitahu ciri pertama ini. Silakan. Yang bagian tulis hasil presentasi kelompok 1 Aurel ya. Yang kelompok 2
Glenn. Yang kelompok 3 ini Apris. Ya. Silakan. Pak kasih waktu. Masing-masing kelompok. Yang pertama apa? Silakan ditulis baik-baik ya. Iya. Pertama, ya belum habis. Silakan lanjut terus. Kawan yang lain kasih masuk. Itu pendapatnya untuk dituliskan. Kelompok 2 bagaimana? Baru 4. Ya, kasih habis, kasih lengkap. Kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai? Satu lagi. Ya, silakan kasih lengkap semua. Ini celok tidak usah bangun, bisa kasih tahu masukannya di kawan, habis kamu lanjut ke sebelah, jangan bangun dari tempat duduk ya. Ya, waktu untuk diskusi selesai. Waktu untuk diskusi selesai. Sekarang masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Baca dengan suara jelas ya. Baca dengan jelas. Silakan dari kelompok 1. Ciri makhluk hidup. 1. Bernapas. Contohnya, manusia bernapas menggunakan paru-paru. 2. Bergerak. Contohnya, ayam bergerak menggunakan kaki dan sayap. 3. Tumbuh dan berkembang. Contohnya, manusia, bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. 4. Makan dan minum. Contohnya, kuda makan rumput. Nomor 5. Berkembang biak. Contohnya, kerbau berkembang biak dengan cara beranak. 6. Lekat terhadap rangsang. Contohnya, daun putri malam disentuh akan menyatu atau menutup. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, bagus. Kasih presentasi kelompok 1. Silakan kelompok 2. Ciri-ciri makhluk hidup. 1. Bergerak. Contohnya, kuda bergerak menggunakan kaki. 2. Bernapas. Contohnya, ikan bernapas menggunakan insang. 3. Berkembang biak. Contohnya, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. 4. Tumbuh dan berkembang. Contohnya, buah kelapa ditanam akan bertunas daun batang. 5. Makan dan minum. Contohnya, bunga di pekarangan disiram secara rutin. 6. Ikat terhadap rangsang. Contohnya, ulat merah disentuh akan bergerak. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kelompok 3 silakan presentasikan. Ciri-ciri makhluk hidup. 1. Berkembang biak. Contohnya, manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. 2. Bergerak. Contohnya, lebah bergerak menggunakan kaki dan sayap. 3. Bernapas. Tumbuhan bernapas menggunakan stomata atau mulut daun. 4. Makan dan minum. Manusia makan nasi untuk memperoleh tenaga. 5. Tumbuh dan berkembang. Contohnya, telur ayam menetas menjadi anak ayam, kemudian menjadi anak ayam dewasa. 6. Pekat terhadap rangsang. Contohnya, manusia pekat terhadap sinar matahari. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, tadi hasil diskusi dan sudah dipresentasikan oleh ketiga kelompok
semuanya betul. Berarti anak-anak dari tadi penjelasan-penjelasan yang Pak berikan itu anak-anak perhatikan dengan baik sehingga diskusinya juga hasilnya memuaskan. Sekali lagi tepuk tangan untuk semua. Ya, sekarang Pak mau bagikan LKPD untuk anak-anak kerja ya. Jadi LKPD ini kerja mandiri, sendiri, bukan dalam kelompok lagi ya. Jadi ini nanti tulis namanya ya. Ya. Jadi masing-masing kerja ya. Pak bagikan LKPD-nya. Kerja sendiri-sendiri. Ini kerja mandiri, bukan kerja kelompok lagi seperti tadi ya. Silakan tulis nama, kemudian ada dia punya suruhannya atau soalnya ya. Yes. Anak-anak tadi kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Kemudian anak-anak di rumah yang punya bunga itu disiram atau tidak? Siram. Yang punya hewan dikasih makan? Dikasih makan. Nah, itu adalah wujud bersyukur atas pemberian Tuhan. Ya anak-anak, kita lanjut ke teks berikut, yaitu bersyukur kepada Tuhan. Ya, sudah lihat? Bersyukur kepada Tuhan. Ini Biron bisa baca? Ya, silakan baca dengan suara jelas ya. Suara lebih jelas lagi. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keberadaan, cara bergerak, makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karya Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga keberadaan tubuh merupakan salah satu contoh mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, tepuk tangan untuk Biron yang sudah baca. Ya, jadi bersyukur kepada Tuhan. Kita semua makhluk hidup ini adalah ciptaan Tuhan. Ya, jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita ini adalah ciptaan daripada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan itu termasuk pengamalan sila keberapa dari Pancasila? Ya, sila pertama ya. Sila pertama Pancasila. Ya. Itu sila pertama bunyinya apa? Lambang daripada sila pertama? Ya. Bintang. Ya, tepuk tangan lagi semua bisa mencapai. Ya, jadi contoh bersyukur kepada Tuhan itu seperti apa? Bersyukur kepada Tuhan itu coba contohnya. Beribadah, menjaga adil, Menjaga adil. Ya, apa lagi? Memberi makan kepada hewan. memberi makan pada hewan. Iya, jadi itu contoh-contoh bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan bagi kita ya. Bersyukur itu artinya kita berterima kasih atas semua yang Tuhan berikan kepada kita ya. Ya, jadi anak-anak LKPD-nya silakan diselesaikan.
sekarang kita akan buat kesimpulan daripada hasil belajar kita hari ini. Kita sudah belajar tentang apa-apa? Coba anak-anak masih mengingat kembali kita baru harus belajar tentang apa-apa? Coba. Ciri-ciri makhluk hidup. Apa lagi? Cara bersyukur kepada Tuhan. Ya. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu ada berapa? 6. Bernapas, bergerak, berkembang biak, ya, dekat terhadap rasa. Ya, jadi itu ciri-ciri makhluk hidup. Cara bersyukur kepada Tuhan seperti tadi kita berdoa, menyanyi, apalagi beribadah, memberi makan hewan, membersihkan kandang, ya, merawat tumbuhan, merawat hewan. Itulah sifat untuk bersyukur kepada Tuhan. Jadi kesimpulan kita belajar hari ini sampai pada terakhir, yaitu bersyukur kepada Tuhan. Dari ciri-ciri makhluk hidup dan bersyukur kepada Tuhan. Ya anak-anak, saya mengumpulkan kembali LKPD ini yang sudah dikerjakannya. Ya, kita tadi mengawali kita punya kegiatan dengan doa. Sekarang kita juga sudah mengakhirinya. Kita akhiri dengan doa, dan doa tutup ini minta kesediaan dari anak ini Glenn untuk berdoa untuk kita pulang. Ya, kita mengakhiri kita punya kegiatan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, setelah kami pulang, menyertai kami di perjalanan, hidupkan kami di rumah, yang dalam sehat dan selamat. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya anak-anak, kita sudah mengakhiri kita punya kegiatan belajar kita hari ini. Ingat, tetap memperhatikan protokol kesehatannya. 3M. Apa? Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Jadi harus perhatikan protokol kesehatannya. Anak-anak silakan menyimpan. Akhirnya pertemuan kita sampai di sini. Sampai jumpa pada esok ya, untuk kita lanjut kita punya pembelajaran. Selamat siang untuk anak-anak.